Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok I6, Praktikum Sosiologi Peternakan. Di sini kami akan menampilkan video wawancara peternak 1 dan peternak 2. Untuk nama anggota terlampir di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Dedo Graha dan juga teman-teman yang lainnya dari mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Mohon izin untuk mewawancari Bapak sebagai peternak ayam layar di tempat ini, Pak. Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Dedo Graha, mungkin Bapaknya di mana, Bapak siapa? Saya Ervan. Bapak Ervan, mungkin mohon izin Bapak untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya, monggo silahkan. Kira-kira apa sih Pak saran untuk kita yang awam ini untuk membuka usaha peternakan ayam layar ini? Ya, semuanya sih harus dari awal harus minat dulu. Nah, minat, lihat keuangan, kemudian dilihat apa itu peternakan, apa itu telur, ini komoditas yang bagaimana, kelangsungannya bagaimana. Kalian harus memahami dulu pemasarannya bagaimana, permasalahannya apa. Kalian harus memahami dulu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana pola pemberian pakan dan perawatan ayam agar tetap sehat dan produktif? Pola pemberian pakan di sini kita berikan 1 kali pakan di jam sore hari. Oke, selanjutnya bagaimana cara Anda menentukan harga jual telur? Kita tidak bisa menentukan harga jual telur sih. Harga jual telur itu tergantung daerah, wilayah Malang, wilayah Blitar, itu. Selanjutnya, apakah telur yang dihasilkan langsung dijual ke konsumen atau melalui distributor? Melalui distributor. Apa saja tantangan dalam mendistribusikan dan menjual telur ke pasar? Selama ini belum ada tantangan. Jadi sistemnya di sini ini pengambilan dulu baru bayar. Jadi analisis situasi dari peternak. Pertama, yaitu peternak padi farm yang pemiliknya bernama Bapak Irfan, lokasinya di Jalan Keramat Padi Talang Sungko, Kecamatan Turan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, memiliki populasi ayam bertelur sekitar 60.000 ekor. Pada farm ini menggunakan kandang open house. Sedangkan peternak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedo Graha. Di sini saya akan menjelaskan terkait isu tri yang pertama pada peternakan padi farm milik Pak Irfan. Pada isu tri yang pertama ini, permasalahan yang terjadi pada peternakan Pak Irfan adalah produksi telur yang menurun. Hal ini berdasarkan pemecahan masalah dengan metode isu tri dapat 4 akar masalah. Yang pertama adalah faktor manajemen pakan, yang kedua adalah faktor lingkungan, yang ketiga adalah faktor kesehatan ayam, dan yang terakhir adalah faktor manajemen kandang. Yang pertama, akar permasalahan faktor manajemen pakan itu disebabkan oleh pergantian merek pakan. Yang kedua disebabkan oleh pengurangan jumlah pakan yang diberikan pada ayam karena harga pakan yang melambung tinggi. Kemudian faktor permasalahan yang kedua adalah faktor lingkungan yang disebabkan oleh musim hujan yang menyebabkan cekaman dingin pada ayam. Yang kedua adalah suhu dan kelembaban yang tidak stabil. Faktor yang ketiga adalah faktor kesehatan ayam yang disebabkan oleh penyakit menular pada ayam dan juga tingkat amonia yang tinggi karena kolong kandang yang kurang tinggi. Kemudian faktor yang terakhir adalah faktor manajemen kandang yang disebabkan oleh tipe kandang open house. Yang kedua adalah biosecurity yang rendah, dan terakhir adalah sanitasi yang buruk yang diterapkan di kandang. Seperti itu. Analisis ekonomi dari peternak satu. Yang pertama, didapatkan biaya tetap sejumlah Rp98.961,38. Lalu untuk biaya variabelnya sebesar Rp206.900.000. Lalu untuk total biaya produksinya sebesar Rp305.961,38. Lalu penerimaannya sejumlah Rp2.995.450.000. Lalu untuk RPC rasionya sebesar 9,77. BEP harganya dalam bentuk rupiah yaitu Rp4.581. Lalu BEP unit per kilonya Rp13.286. Untuk MOS sebesar Rp18.619. Keuntungan kotor atau EBIT-nya Rp2.679.864.39.000. Lalu untuk pajak penghasilannya sebesar Rp2.601.701.33.7. Untuk MOS dalam bentuk persennya sebesar 81%. Analisis pendapatannya didapat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya terima kasih telah diberikan kesempatan. Perkenalkan, kami
dari kelompok sosial ekonomi peternakan dari Fakultas Peternakan Universitas Sriwijaya mohon izin untuk mewawancari Bapak sebagai peternak layar di daerah Dau, Kabupaten Malang. Bapak. Mungkin sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri Bapak, dengan Bapak siapa? Nama saya Dianto. Oh, Bapak Dianto. Iya. Mungkin mohon izin kami di sini ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Siap. Yang pertama mungkin Bapak sejak kapan sih Bapak untuk memelihara ataupun menjadi peternak layar, Bapak? Terima kasih. Untuk jenis atau ras yang dipelihara, jenis apa ya Pak? Ini Dan kayaknya alasannya iya. apa? Kalau jenisnya itu Lohman sama Isablon. Kalau alasan karena saya tidak paham itu, ada teman-teman kalau bilang kalau Lohman makannya agak banyak, Isablon makannya kecil. Terus kalau Lohman ini bobotnya kalau akhir besar-besar, kalau Isablon kecil-kecil. Tapi pada waktu kita beli tidak mikir itu, pokoknya bibit bagus kita beli, hanya itu aja. Itu ya, saya tidak punya alasan khusus untuk bisa milih itu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, rata-rata telur yang dihasilkan itu berapa Pak? Untuk waktu 4.000 itu dapat 22 kotak. Waktu itu 22 kotak itu 220 ya. Sekarang tinggal 2.000 kan, tinggal 11 kotak. Hingga 110 kilo yang bagus, kemudian yang akhir sekitar 5 kiloan. Terus cara Bapak menentukan harga jual telur gimana? Kita tidak bisa menentukan harga karena harga ini sudah dipatok di grup, jadi kita tinggal menambah dikit. Kalau kami, karena kami saya antar sendiri ke toko, saya pluskan 1.000 per kilonya. Jadi kalau ada DO di grup ini tiap siang ini berubah. Tiap siang di store itu ada harga. Nah besok pagi ikut harga yang hari ini. Itu kami pluskan 1.000 karena kami mangkas bakul. Jadi kami langsung ke toko. Jadi tidak ada bakul dan tidak dibeli bakul itu. Channel yang dikeluarkan setiap bulan untuk pakan, perawatan, dan tenaga kerja. Untuk biaya, saya pakan ini, kita hitung yang 2.000 aja ya. Yang 2.000 ini pakan 1 minggu itu 12.480, 12,5 lah ya. Itu dalam 1 minggu kita bagi 7, jadi 1 harinya. Kalau telur ini hitungnya harian ya, karena produksinya harian. Jadi mingguan ya, harian. Jadi nanti dikonversi ke bulanan. Jadi 1 hari itu pakannya ini habis 1.780.000 di 1 hari. Terus listrik itu 1 bulan kan, listrik sama air 1 bulan itu 450, 250 sama 225 450 dibagi 30 sehari 15 ya. Kemudian tenaga 125an sama 15 ya, 150 ya. 150 itu tiap harinya. Itu biaya operasionalnya. Kemudian ada wifi segala macam itu. Nah nanti dihitung per bulan ya. Ini harian. Membuat laporan. Kesalahan yang terjadi pada peternakan kedua ini yaitu meningkatnya penyakit akibat musim pancaroba. Berdasarkan pemecahan masalah dengan metode ISITUR kedua ini, terdapat 3 akar masalah. Yang pertama, faktor kesehatan ayam. Yang kedua, faktor lingkungan. Dan yang ketiga, faktor manajemen kandang. Pada faktor kesehatan ayam disebabkan oleh imunitas ayam menurun, penurunan produksi telur, serta gangguan metabolisme. Kemudian pada faktor lingkungan disebabkan oleh suhu yang tidak stabil, kelembapan yang tinggi, serta intensitas angin yang masuk ke kandang itu tinggi. Kemudian faktor manajemen kandang disebabkan oleh liter yang lembab, biosecurity yang rendah, dan ventilasi yang tidak sesuai dengan kandang. Pada faktor lingkungan yang disebabkan oleh suhu yang tidak stabil, kelembapan tinggi, dan intensitas angin, ada beberapa solusi, diantaranya memasang tirai yang bisa dibuka tutup sesuai cuaca, dan pastikan lantai kering serta rutin mengganti alas sekam. Terima kasih. Didapatkan dari Nuralin Farm bahwa telur utus sebulan 3.300, lalu telur abnormal 100, kotoran ayam 7.000, dan karung 140. Ini didapatkan analisis pendapatan keuntungan kotor per tahun sebanyak 659.209.778, pajak pendapatan per tahun 197.762.933, lalu keuntungan bersih per tahun 461.446.844.
Selanjutnya analisis ekonomi. Yang pertama biaya penyusutan. Biaya penyusutan pada padi farm yang terdiri dari tanah, bangunan kandang, tempat pakan, minum, perlengkapan kantor, drum air, ember, bulan, dan GTTV dengan total Rp98.643.796. Sedangkan biaya penyusutan melalui farm yang terdiri dari tanah, bangunan kandang, tempat pakan, minum, perlengkapan kantor, drum air, ember, bulan, dan GTTV dengan total Rp6.978.352. Yang kedua, biaya tetap. Biaya tetap pada padi farm yang terdiri dari biaya penyusutan dan pajak dengan total Rp98.685.901. Sedangkan biaya tetap melalui farm yang terdiri dari biaya penyusutan dan pajak dengan total Rp6.990.852. Yang ketiga, total biaya variabel, yaitu biaya variabel pada padi farm, OVK, listrik satu kandang, WiFi, pakan per minggu, gaji karyawan, total biaya Rp206.900.000. Biaya variabel pada Analisis